Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ini adalah seri pertama yang insyaallah taala akan berlanjut pada seri-seri berikutnya, di mana kita akan membaca sebuah risalah kecil berjudul Anak Kunci Surga. Dan buku ini terdiri dari hal-hal atau buku ini mengandung perkara-perkara penting yang Allah wajibkan atas tiap-tiap mukallaf sebagaimana yang disampaikan oleh penulis. Ada satu hal yang menarik, bahwa penulis Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah mendahului kitab ini dari hal yang paling terpenting daripada hal-hal penting lainnya, yaitu masalah akidah, masalah tauhid. Karena bagaimanapun amal perbuatan seorang hamba itu tergantung pada akidahnya. Manakala akidahnya baik, maka amal perbuatan lainnya pun akan baik. Namun jika akidahnya rusak, maka amal perbuatan seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urgensi daripada kitab ini adalah kitab ini merangkum akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang langsung ditulis dan disampaikan oleh ulama Indonesia, kelahiran Indonesia, tepatnya Mandailing, Natal. Kemudian setelah merantau jauh bertahun-tahun lamanya dalam rangka menuntut ilmu, dimulai dari kampung beliau sendiri, kemudian dilanjutkan ke Malaysia, lalu beliau akhirnya lebih istifadah atau mematangkan keilmuan beliau tatkala beliau menuntut ilmu di Masjidil Haram dan di rumah-rumah para ulama yang terletak di Makkah Al-Mukarramah. Dan kemudian setelah beliau mematangkan ilmunya itu, beliau rahimahullahu ta'ala diangkat, dipercaya atas dasar keilmuannya, atas dasar ketinggian martabatnya, diangkat untuk menjadi guru dan pengajar di Masjidil Haram. Pernah saya membaca bahwa beliau diminta oleh salah seorang pemerintah di sebuah negara di Afrika untuk menjadi qadhi di sana, namun beliau sendiri juga tidak mengabulkan permintaan tersebut. Ada juga yang mengatakan Presiden Soekarno pernah meminta beliau untuk pulang ke Indonesia menjadi pejabat di Indonesia dalam urusan agama, itu pun beliau tidak menerimanya. Dan memang para ulama yang sudah merasakan kenikmatan tinggal di Haram Makki, menjadi khadim talabatul ilmi, menjadi khadim agama ini, akan betah tinggal di Masjidil Haram, akan betah tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Tidak akan banyak yang akan saya ungkapkan tentang beliau. Saya cukupkan sampai di sini biografi beliau, karena memang biografi beliau sangat panjang dan bukan di sini tempatnya. Ala kulli hal, beliau adalah ulama besar Indonesia yang bermadzhab Syafi'i, dan beliau juga diikuti oleh anak keturunan beliau, yaitu Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullahu ta'ala, yang wafat beberapa tahun lalu. Dan beliau juga seperti ayahnya yang juga mengajar agama di Masjidil Haram. Anda atau kawan-kawan bisa ngecek di YouTube, tulis Muhammad Abdul Qadir Al-Mandili, akan keluar anak beliau yang mengajar di Masjidil Haram selepas atau menggantikan posisi bapaknya. Dan juga pemerintah Saudi Arabia, dalam hal ini Masjidil Haram, pernah membagikan kaset rekaman syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh anak
beliau yaitu Syekh Muhammad Abdul Qadir Mandili rahimahullahu taala. Ini sebagaimana yang Allah katakan, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Atau dalam menurut peribahasa Indonesia, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Beliau mengawali atau beliau mengatakan dalam muqaddimahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala, Tuhan ketunggalan Ia pada zat dan sifat dan perbuatan, dan mudah-mudahan memberi rahmat serta membesarkan dan mensejahterakan Ia akan hambanya, nabinya dan rasulnya yang pilihan, dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya dan yang mengikuti mereka itu dengan kebajikan hingga hari yang kemudian. Buku ini beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kenapa beliau mengawali risalah beliau dengan Bismillah? Kita semua tahu bahwa ini merupakan ittiba', merupakan pengamalan daripada apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengawali tulisan-tulisan beliau, yang dalam hal ini adalah surat-surat yang beliau kirim kepada pemimpin-pemimpin bangsa seperti Heraklius dan yang lainnya. Beliau mengawali surat beliau itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada sebuah hadis walaupun dhaif mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Dalam riwayat fahuwa ajdam, dalam riwayat fahuwa aqta'. Segala bentuk perbuatan atau aktivitas yang penting yang tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka aktivitas itu akan bernilai buntung. Apa maksudnya? Aktivitas itu artinya tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu hal-hal yang penting dalam urusan agama kita, ketika kita mengajar, ketika kita hendak melakukan aktivitas yang bernilai penting, yang bernilai tinggi, maka hendaknya kita memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan juga disampaikan oleh ulama-ulama lainnya bahwa diistihbabkan, disunnahkan setiap orang yang hendak menulis buku memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga keterangan dari ulama lain bahwa kenapa kita harus memulai Bismillahirrahmanirrahim, karena mengikuti kebiasaan Al-Quran di mana setiap suratnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan ini kesepakatan ulama. Ya, kesepakatan ulama adalah bahwa setiap surah diawali dengan bismillah, walaupun mereka berselisih pendapat tentang apakah bismillah bagian daripada setiap surat. Mereka bersepakat bahwa bismillah termasuk dari surat Al-Anfal ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Saba yang bernama Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebagaimana disampaikan bahwa apakah bismillah termasuk dari Al-Fatihah atau termasuk daripada surat Al-Fatihah dan setiap bagian daripada setiap surat, maka menurut Imam Malik bahwa bismillah bukan merupakan ayat daripada Al-Fatihah, dan juga bukan merupakan bagian setiap surat. Dan menurut Abdullah bin Al-Mubarak bahwasanya bismillah ayatun min kulli surah, bagian ayat dari setiap surat, Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Menurut Imam Syafi'i, bismillah termasuk daripada surat Al-Fatihah, dan beliau dikatakan wa taraddada fi ghairiha, namun
beliau masih ragu apakah bismillah bagian dari surat-surat yang lainnya ataupun tidak. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala. Ini adalah terjemah dari Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, diartikan segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala. Tidak hanya pujian saja, segala puji bagi Allah Ta'ala. Maka setiap kebaikan yang kita dapatkan, setiap nikmat yang kita rasakan, baik itu langsung dari Allah Ta'ala atau bahkan perbuatan baik seseorang kepada kita, pemberian orang kepada kita, rezeki yang Allah hantar lewat orang lain, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya tatkala kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, kita mengatakan Alhamdulillah, karena pada hakikatnya ia diutus oleh Allah Ta'ala, ia dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai perantara untuk menyampaikan nikmatnya kepada kita. Tuhan yang ketunggalan, ia pada zat dan sifat dan perbuatan. Ini isyarat bahwa apa yang akan kita pelajari, apa yang akan beliau tulis ini adalah berkaitan dengan aqidatut tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, dan mudah-mudahan memberi rahmat serta membesarkan wa rafa'na. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan mudah-mudahan memberi rahmat serta membesarkan dan mensejahterakan ia akan hambanya, Nabi dan Rasulnya yang pilihan. Di potongan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa beliau rahimahullahu ta'ala memilih tafsir rahmat untuk sholawat. Maka ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka maknanya adalah ya Allah berikanlah rahmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pilihan semacam ini dipilih oleh banyak kalangan Syafi'iyah. Mereka mengatakan salat dari Allah itu maksudnya, salawat dari Allah itu maksudnya adalah rahmat. Kita meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seterusnya. Tetapi ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari, yang beliau ambil dari atau beliau riwayatkan dari Abul Aliyah, bahwa yang dimaksud dengan salawat dari Allah adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan makhluk-makhluk yang agung yang ada di langit sana. Dan ini juga pilihan banyak para ulama juga. Ya, oleh karena itu apapun pilihannya, yang jelas dalam salawat ini manfaat dan khasiatnya kembali kepada kita yang mau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyra. Orang yang mau bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah azza wa jalla akan membalasnya, akan bersalawat kepadanya 10 kali. Makanya ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dimaksudkan kita memintakan sesuatu kepada Allah untuk Nabi Muhammad, bukan. Tetapi maksudnya adalah agar kita mendapatkan karunia, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena manfaatnya, karena khasiatnya, karena maslahatnya kembali kepada kita semuanya. Kemudian beliau mengatakan, dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya dan yang mengikuti mereka itu dengan kebajikan hingga hari yang kemudian. Ini adalah salawat yang diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang diiringkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan keluarganya, ya, dalam kata-kata dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya, ini dimaksud dengan keluarga adalah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima dakwah beliau. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa.
Dan tafsir semacam ini sangat layak diberikan atau ditafsirkan untuk ya istilah alu atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sholawat. Ya, meskipun mereka yang berbuat maksiat, meskipun mereka yang durjana, asalkan mereka beriman kepada Allah Ta'ala, maka mereka tercantum dalam wa alihi. Kenapa? Karena justru mereka itulah yang paling berhak atau paling berharap dan paling membutuhkan doa dari selain mereka. Jadi alu Muhammad menurut pandangan ulama, sebagian ulama ditafsirkan sebagai seluruh orang yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Artinya seluruh umat Islam masuk dalam tafsiran wa alihi, dan selawat yang diberikan kepada keluarga beliau, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW. Ini kalau tafsir al atau keluarga untuk dalam konteks sholawat. Tetapi kalau al atau keluarga Nabi Muhammad SAW dalam konteks zakat, bab zakat, maka menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan keluarga Muhammad adalah Banu Hashim atau Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Amma ba'du. Maka ini sebuah kitab yang kecil ya, mengandung ia akan barang yang fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Fardu ain, fardun, sebagaimana ditafsirkan atau diartikan ulama usuliyun, segala sesuatu yang mesti dilakukan oleh seseorang itu disebut dengan fardu ain. Ya, atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf, yang dimaksud dengan mukallaf adalah baligh aqil. Setiap orang yang baligh dan aqil. Ya, baligh adalah orang yang sudah dewasa. Apa tanda-tanda orang yang dewasa? Tanda-tanda orang yang dewasa adalah bisa dilihat dari beberapa tanda. Ada tanda itu yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ada tanda yang hanya berlaku untuk laki-laki saja, dan ada yang tanda berlaku untuk perempuan. Apa tanda yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan? Satu adalah ketika seseorang sudah berusia 15 tahun. Ya. Ketika orang sudah berusia 15 tahun, maka sudah pasti dikatakan dia sudah balik. Apa tanda lainnya? Tanda lainnya adalah ihtilam, keluarnya air mani. Nah, ini juga berlaku ketika seseorang misalnya bangun tidur, terasa keluar di kemaluannya sesuatu yang keluar, dan yang keluar itu adalah air mani. Kalau perempuan, maka bisa dilihat haid, apabila seseorang atau wanita mengalami haid. Ya, dan menurut ulama Syafi'iyah, wanita haid itu kira-kiranya berusia 9 tahun. Ya, kalau sebelum 9 tahun itu mereka yastab'id. Ya, kayaknya mustahil ada wanita yang keluar haid ketika umurnya di bawah 9 tahun. Maka buku ini akan membicarakan tentang segala yang fardu ain, setiap yang sifatnya, yang hukumnya fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Apa yang difardukan kepada setiap mukallaf tentunya adalah aqaidul iman, dan daripada hukum-hukum yang bersangkut paut dengan sembahyang dan lainnya. Hamba himbunkan, nah ini adalah istilah Melayu zaman dahulu. Ketika menyebutkan saya dipakai hamba, dan ini adalah bentuk daripada tawadhu. Tidak mengatakan saya atau kami, tetapi diibaratkan atau ditakbirkan atau dibahasakan dengan bahasa hamba. Hamba himpunkan akan dia, maksudnya hamba himpunkan kitab ini bagi kanak-kanak dan perempuan yang baru belajar. Ini pun adalah tawadhu.
Karena yang namanya kanak-kanak dan perempuan yang baru belajar, ini maksudnya adalah pada umumnya seperti itu. Pada umumnya anak-anak dan perempuan yang baru belajar belum banyak tahu, sehingga perlu membaca kitab beliau ini. Sehingga perlu belajar kitab-kitab kecil. Tetapi bukan berarti orang yang dewasa tidak membaca kitab ini, atau kitab ini tidak diperuntukkan orang yang dewasa atau orang tua sekalipun. Karena pada kenyataannya banyak orang yang sudah dewasa, banyak perempuan yang sudah dewasa, laki-laki dan perempuan sudah dewasa, namun jahil terhadap kewajiban yang Allah berikan kepada dia. Namun bodoh, tidak mengerti hukum-hukum Allah Ta'ala. Bahkan masalah iman pun banyak yang tidak diketahui, mana yang menyebabkan kepada kesyirikan dan mana yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kekufuran tidak ketahuinya. Maka ini orang semacam ini perlu membaca buku-buku semacam ini. Kita tahu ada sebuah kitab dalam ilmu tajwid yang berjudul Tuhfatul Atfal. Artinya bingkisan atau hadiah untuk atfal. Apa artinya atfal? Atfal artinya anak-anak. Ya, apakah buku ini tidak boleh atau buku ini hanya untuk anak-anak? Tidak, buku ini diperuntukkan untuk mereka yang tidak tahu hal yang berkaitan dengan tajwid, tidak tahu hukum-hukum tajwid, maka dia perlu membaca kitab ini walaupun judulnya adalah atfal. Kita yang umurnya sudah di atas 20 tahun atau bahkan yang sudah 50 tahun, kalau tidak tahu tajwid maka dia harus atau perlu mempelajari buku-buku semacam ini meskipun judulnya adalah Al-Atfal. Ini adalah tawadhu juga dari beliau rahimahullahu taala bahwa beliau buku ini saya peruntukkan untuk anak-anak. Ya, padahal buku ini sangat layak dipelajari oleh mereka yang ingin mendalami ilmu agama, dan setiap orang yang ingin kunci sukses, orang yang mau mendalami ilmu agama atau bahkan ilmu-ilmu yang lain harus didahului dari yang kecil-kecil. Dan ini sebagaimana sunnah Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu rabbaniyin. Ya, walakin kunu rabbaniyin. Yang dimaksud dengan rabbaniyin adalah mereka yang mengajarkan seseorang atau mengajarkan kaum muslimin dari sigharil ilmi qabla kibarihi, mengajarkan kepada kaum muslimin perkara-perkara kecil sebelum mengajarkan kepada mereka perkara-perkara besar. Jadi tidak layak seseorang yang belum belajar matan-matan kecil semacam ini langsung, ya misalkan orang ingin mempelajari fiqih, ya tidak layak orang langsung menuju pada masalah khilaf ulama, fikih muqaran atau fikih muqarin, fikih perbandingan madhab. Tidak layak baginya karena itu bukan merupakan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sukses, ya, kunci sukses dalam menuntut ilmu. Kalau kita ingin menguasai ilmu, tidak hanya sekedar menyicipi saja, tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi juga mendalami dan meresapi ilmu yang kita pelajari, maka hendaknya seseorang itu belajar dari matan-matan yang kecil, kitab-kitab yang kecil sebelum dia membaca kitab-kitab yang lebih besar. Beliau mengatakan, dan hamba namakan akan dia dengan anak kunci surga. Nah, ini adalah kalau diterjemahkan mungkin miftahul jannah. Dan hamba pohonkan akan Allah Ta'ala bahwa menjadikan ia akan dia ikhlas dan memberi manfaat bagiku dan saudara-saudara muslimin. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Yang menghimpun Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Khuwaidim Talabatul Ilmi bil Haramil Makki Syarif. Atau maknanya adalah beliau mengistilahkan beliau sebagai Khuwaidim, pembantu kecil para penuntut ilmu di Masjidil Haram. Buku ini beliau tulis di Makkah Al-Mukarramah pada 18 Ramadan 1383 Hijriah bersamaan 12 Februari 1963. Dampaknya ini adalah buku terakhir yang beliau tulis. Karena beliau wafat pada tahun ini juga 1963 Masehi. Ya, sehingga buku ini muktamad. Apabila ada perbedaan dalam kitab-kitab beliau dalam menentukan hukum, maka buku ini adalah sebagai penengah, sebagai benang merah yang akan memutuskan mana pendapat beliau yang terakhir. Sebelum beliau masuk lebih jauh
untuk memaparkan masalah akidah dan hukum-hukum Islam, beliau memiliki metode yang sangat indah sekali. Beliau menyampaikan pendahuluan sebagai manhaj, sebagai dasar bagaimana kita mengambil hukum, bagaimana kita mempelajari atau kita mengambil keyakinan dan hukum Islam. Maka dalam pendahuluan beliau ini beliau menekankan bahwa seorang mukmin yang ingin maju, seorang mukmin yang ingin selamat dalam beragama, seorang mukmin yang ingin betul-betul mengikuti Islam secara benar, maka hendaknya selalu mengambil sumber hukumnya dari Al-Quran dan hadis. Beliau mengatakan hanya saja mendatangkan hamba akan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis. Ya, pendahuluan ini dalam pendahuluan ini beliau akan menyertakan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kewajiban bagi setiap mukmin untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak semata-mata taklid a'ma, atau tidak semata-mata dia taklid buta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ahlu sunnah wal jamaah atau teks lengkapnya hanya saja mendatangkan hamba akan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Beliau mengatakan karena ahlu sunnah tiada berpaling mereka itu daripada nas yang sahih, ya, dan mereka juga tidak membangkang mereka itu akan dia dengan dalil akal dan tiada dengan perkataan seseorang. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, di sini beliau simpulkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah selalu kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada teks atau ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah dan bertentangan dengan pendapat seseorang, maka yang harus diunggulkan adalah Al-Quran dan hadis. Dan beliau juga mengatakan, mengisyaratkan bahwasanya apabila ada dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang seolah-olah bertentangan dengan akal, maka yang harus didahulukan, yang harus diunggulkan, yang harus dikuatkan adalah dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala tatkala beliau berdiri di atas kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, kullu qaulin yuraddu wa yuqbal, setiap perkataan itu bisa diterima bisa ditolak, illa sahib hadza al-qabr, kecuali perkataan orang yang berada di dalam kuburan ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak layak ketika ada Al-Qur'an, tidak layak ketika ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian seolah-olah bertentangan dengan akal dia, atau ternyata bertentangan dengan perkataan dan pendapat seseorang, ulama kah ataupun yang lainnya, maka tidak layak kita mengambil selain daripada Al-Quran dan hadis. Dan ini manhaj yang muttafaq alaih, manhaj yang disepakati oleh para ulama bahwa jalan penengah itu merupakan Al-Quran dan hadis. Tidak seperti manhaj sebagian mutakallimin di mana mereka mengatakan bahwa dalil Al-Quran dan hadis itu sifatnya adalah dhanni, sedangkan dalil akal adalah qat'i. Dan ini tertolak mentah. Bagaimana mungkin orang mengatakan Al-Quran hadis sifatnya dhanni sedangkan akal sifatnya qat'i? Sehingga menurut mereka apabila ada teks dalam Al-Quran hadis bertentangan dengan akal, maka dalil akal harus diunggulkan sedangkan Al-Quran hadis harus mengalah. Dan ini banyak sekali diterangkan oleh ulama-ulama kalam seperti Ar-Razi, ya, dan lainnya adalah buku-buku mereka sharih secara tegas mengatakan dalil Al-Quran dan hadis sifatnya dhanni sedangkan akal itu sifatnya qat'i. Beliau mengatakan, mengutip ayat Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Artinya, dan tiada ada bagi yang beriman apabila menghukum oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya bahwa ada bagi mereka itu memilih daripada pekerjaan. Jika Allah Ta'ala telah memutuskan, artinya
alaihi wasallam telah memutuskan, maka tidak layak bagi kita seorang mukmin untuk memilih keputusan selain daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah juga mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang itu merasa khawatir manakala mereka menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikhawatirkan? Dikhawatirkan mereka akan tertimpa fitnah, ya, entah itu kekufuran ataupun kesyirikan. Maka kita hendaknya khawatir tatkala kita menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi sunnah Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Ini adalah perkara yang sangat khatir, perkara yang sangat berbahaya. Sebab apapun bentuk sunnah itu jika sudah datang, apapun bentuk perintahnya, apapun bentuk larangannya, jika sudah datang dari Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak layak kita kemudian meremehkannya gara-gara istilah ulama usul. Ya, ulama usul sebagaimana kita ketahui mereka membagi perintah dan larangan menjadi wajib dan sunnah. Sebagaimana mereka membagi ulama usul itu membagi perintah Allah dan perintah Rasulnya menjadi wajib dan sunnah. Ya, sunnah sendiri ada sunnah muakkad, ada sunnah ghair muakkad. Ada fardu pun ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Ya, sebagaimana juga mereka membagi larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi haram dan makruh. Tetapi pembagian ini dimaksudkan agar ketika seseorang tidak melakukan perintah itu atau ketika seseorang melakukan larangan Allah itu, malladzi yatarattab ba'da dzalik, apa yang mengakibatkan atau apa dampak ketika orang melanggar perintah Allah, atau apa dampak ketika orang melakukan apa yang Allah haramkan. Ini maksudnya. Bukan maksudnya kalau yang sunnah kita tinggalkan atau yang makruh kita lakukan, bukan semacam itu. Sebab sebab para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana dalam Syarh Arba'in karya Syekh Utsaimin rahimahullah, juga ini disampaikan, ditekankan oleh guru kami Dr. Muhammad Al-Azzazi hafizahullahu taala, seorang guru kami dalam usul fiqh di Jami'ah di Lipia. Beliau mengatakan bahwa ya, kita ini jangan sampai ketika kita di hari kiamat ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kamu tidak melakukan sunnahku ini? Jangan kita kemudian membantah atau jangan kita menjawab, karena ulama usul mengatakan yang namanya sunnah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Bukan seperti itu jawabannya. Karena kenyataannya banyak sekali dampak negatif ketika orang tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sunnah itu menurut ulama usul, menurut ulama fikih, menurut ulama syariah dihukumi sebagai sunnah. Contoh ringan misalnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur salah seorang di zamannya untuk supaya tidak makan kecuali dengan makan tangan kanan. Apa jawaban orang yang ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala mastata'tu. Ya, wahai Rasulullah, aku tidak bisa makan pakai tangan kanan. Ya, ketika dia makan pakai tangan kiri, ya, terpergoki oleh Rasulullah SAW. Diketahui oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau menegur dia supaya makan pakai tangan kiri, apa jawabannya? Aku tidak bisa makan pakai tangan kanan. Ini kilahnya. Kemudian Nabi SAW berkomentar kepadanya, ma mana'aka illa kibr. Yang tidak ada yang menyebabkan engkau menolak ini, tidak ada yang menghalangimu untuk makan pakai tangan kecuali kibr, sombong. Diingatkan tetapi mengatakan nggak bisa, padahal bisa, tetapi dia mengatakan tidak bisa. Maka atas dasar karena penolakan dia menerima sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam akhir riwayat dikatakan selama-lamanya orang tersebut tidak bisa makan pakai tangan kanan, tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke dalam mulutnya, entah karena stroke, entah karena penyakit lainnya, sehingga selamanya dia makan pakai tangan kiri. Allah Subhanahu wa taala langsung menghukum orang tersebut karena meremehkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tahu semua, ya, ulama usul mengatakan segala perintah yang sifatnya adalah adab, ya, dipahami sebagai mustahab. Ya, kalau kita dengar ada kaidah
al aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya ya, perintah itu difahami sebagai kewajiban. Ya, ini berlaku untuk hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Tetapi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau Al-Quran atau perintah-perintah yang berkaitan dengan adab selalu difahami oleh ulama usul, dipahami sebagai mustahab atau sebagai sesuatu yang sunnah. Tetapi iyyaka wa iyyaka, hati-hati, kita tidak boleh meremehkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apalagi sampai mengejeknya. Ada kisah lain yang masyhur juga yang terjadi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ada seseorang yang ketika mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yudkhil yadahu fil ina'i qabla an yaghsilaha thalatha marrat, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian terbangun dari tidur kalian hendaknya jangan memasukkan tangan ke dalam bejana sampai kalian membasuhnya sebanyak 3 kali. Kenapa? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena tidak ada di antara kalian yang mengetahui di mana semalam tangan kalian berada. Apakah ia kemudian menggaruk-garuk tempat najis atau menyentuh yang najis, kita tidak ketahui. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan agar sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam bejana hendaknya mencucinya, ya khawatir ada najis yang ada di tangan kita. Kemudian ada orang yang ketika mendengarkan hadis itu mengatakan, saya tahu di mana tangan saya berada. Ini kan cemooh, ini kan sebuah komentar yang meremehkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi padanya? Yang terjadi padanya keesokan harinya setelah perkataan dia yang meremehkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya dia mendapati tangannya sudah berada di dalam pantatnya. Ini sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Semoga Allah taala menjauhkan kita dari hal-hal yang menjerumuskan ke dalam meremehkan sunnah, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, dan karena tiada ada jalan yang lebih baik dan lebih mudah pada mengenal Allah Ta'ala daripada jalan Rasulnya yang tiada bertutur ia daripada hawa nafsu, tiada ada barang yang mendatangkan ia akan dia melainkan wahyu yang diberitahu kepadanya, dan tiada menolak akan segala hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Mu'attilah, Al-Mu'tazilah dan Ar-Rafidah, yang mereka berkata itu dalil-dalil naqliyah tidak memberikan faedah akan yakin, maka menutup mereka itu atas segala hati manusia akan pintu mengenal Allah Ta'ala dan sifatnya dengan jalan dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paragraf ini beliau menekankan bahwa segala yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah wahyu. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hawa nafsu, bukan sesuatu yang keluar dari hawa nafsu beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa yang beliau ucapkan semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ikuti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, bahwa Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijelaskan, dan segala yang dijelaskan oleh Rasulullah itu pun datang dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innama utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu, atau kama qala, aku diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya. Apa yang semisal dengannya? Yang semisal dengannya adalah sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis-hadis yang beliau sampaikan kepada para sahabat dan sampai kepada kita pada zaman sekarang ini. Maka kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah itu sama dalam masalah apa? Dalam masalah al-ihtijaj. Dalam pengambilan hukum, dalam sumber beragama, Al-Quran dan As-Sunnah
memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih unggul daripadanya. Oleh karena itu, ulama mengatakan, ya, hajatul Qur'ani ila sunnah akbar, atau hajatul Qur'ani ila sunnah a'zam min hajati sunnah ila al-Qur'an. Kebutuhan Al-Quran kepada sunnah itu melebihi daripada kebutuhan sunnah kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran perlu ditafsirkan, dan tafsirnya itu terdapat di dalam Al-Quran. Ya, berbeda dengan As-Sunnah. Ya, oleh karena itu sebagian ulama usul juga menolak adanya nasakh yang terdapat dalam sunnah gara-gara Al-Quran. Maka yang benar adalah menurut mereka bahwa nasakh itu hanya terjadi pada Al-Quran yang dinasakh oleh apa? Yang dinasakh oleh hadis. Tetapi kalau hadis dinasakh oleh Al-Quran, ini agaknya sulit diterima. Kenapa? Karena hadis ini menerangkan Al-Quran, bukan Al-Quran yang menerangkan hadis. Sehingga ala kulli hal bahwa Al-Quran itu membutuhkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita tidak bisa lepas dari hadis. Kita tidak bisa berlepas diri dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak seperti pemikiran sebagian orang bahwa kita tidak memerlukan Al-Quran atau kita tidak memerlukan hadis karena Al-Quran sudah mencukupi bagi kita. Tentu ini adalah pernyataan yang konyol, pernyataan yang tidak perlu digubris. Hanyalah orang-orang bodoh yang mengatakan akan hal tersebut. Karena bagaimana mungkin kita mengerjakan solat, bagaimana kita menjalankan firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah solat, tunaikan zakat. Bagaimana kita menunaikan solat, bagaimana bacaannya, bagaimana rakaatnya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali setelah ia merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan zakat, kadarnya bagaimana, apakah semuanya, apakah setengahnya, ataukah seperempatnya, tidak ada yang mengetahuinya. Bagaimana kita mendapatkan keterangannya? Tentunya keterangan itu kita dapatkan dalam sunnah ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengisyaratkan, dan tidak ada yang menolak segala hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan Jahmiyah, Mu'tazilah atau Mu'attilah, Mu'tazilah dan Rafidah. Jahmiyah adalah mereka yang mengikuti akan Jaham bin Safwan. Sedangkan Mu'attilah adalah puak ini artinya kelompok yang mengkosongkan Allah Ta'ala daripada segala sifat, seperti juga pemikiran Jahmiyah. Sedangkan Mu'tazilah, ya, Umar bin Abid dan Wasil bin Atha, dan yang mengikuti keduanya dinamakan mereka itu dengan Mu'tazilah. Ini adalah nama-nama pendiri daripada Mu'tazilah, khususnya Wasil bin Atha yang dahulu pernah mengikuti pengajiannya Hasan al-Basri. Tetapi karena ada perbedaan pemikiran antara kedua orang tersebut, akhirnya Wasil bin Atha meninggalkan majelisnya Hasan al-Basri, sehingga Hasan mengatakan i'tazala Wasil bin Atha. Ya, ketika ia tidak lagi mau ngaji kepada Hasan al-Basri, Hasan al-Basri mengatakan tentangnya, Wasil bin Atha telah meninggalkan pengajian kita, i'tazala, menyendiri, tidak mau ngaji lagi. Nah, ini adalah juga bisa kita ambil pelajaran bahwa yang namanya ngaji, menuntut ilmu, itu harus kita langsungkan, harus kita kerjakan, harus ada pada kita sifat menuntut ilmu sampai kita meninggal. Bukan baru ngaji setahun 2 tahun kemudian berhenti, tidak. Tetapi mengaji itu harus berkesinambungan, harus terus menerus. Jangan seperti Wasil bin Atha karena memiliki iskal, memiliki beberapa masalah-masalah yang kemudian tidak bisa ia pecahkan, kemudian malah tidak mau ngaji lagi. Orang yang tidak mau ngaji lagi ini tanda-tanda orang yang bodoh, tanda-tanda orang yang tidak mau mengembangkan dirinya, bahkan khawatir ketika ada syubhat, dan dia tidak berkumpul dengan orang-orang soleh, tidak berkumpul dengan orang-orang ahli ilmu, tidak berkumpul dengan gurunya, tidak mau ngaji lagi, tidak mau merujuk kepada para ulama, maka terjerumus ke dalam kesesatan wal-iyadzu billah. Nah, mereka ini Jahmiyah, Mu'tazilah, Mu'attilah, Rafidah, mereka menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun mereka tidak mau mengaku menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pada kenyataannya, pada hakikatnya, ya, mereka tidak sepenuhnya mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak tunduk
ya secara totalitas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Allah mengatakan wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan ulil amri minkum. Siapa ulil amri minkum? Ulil amri minkum adalah pemerintah dan juga para ulama. Nah, yang menarik dalam ayat ini adalah ketika Allah memerintahkan kaum muslimin atau manusia untuk taat kepada Allah. Dan ketika Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin dan manusia untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu didahului dengan perkataan ati'u. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya. Tetapi ketika Allah Azza wa Jal ingin mewajibkan manusia untuk taat kepada ulil amri, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan ati'u, tapi langsung mengatakan wa ulil amri minkum. Kenapa demikian? Apa rahasianya? Apa tujuan Allah? Wallahu a'lam. Allah ingin mengatakan bahwa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar. Apa yang Allah katakan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW harus kita ikuti. Tetapi ketaatan kepada makhluk, dalam hal ini adalah ulil amri, entah itu pemerintah ataupun ulama, maka sifatnya adalah muqayyad. Ya, apa artinya ketaatan kita kepada ulil amri itu tidak mutlak. Ya, karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada makhluk tentang hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada peraturan negara yang itu tidak bertentangan dengan syariat dan bahkan sesuai dengan syariat, maka kita wajib melaksanakannya. Tetapi jika ada perintah negara atau perintah dari seorang ulama yang kemudian ternyata bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib menyelisihinya, tidak boleh taat padanya. Bahkan kita harus mendahulukan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dan memalingkan mereka itu akan manusia kepada barang yang menamakan mereka itu akan dia dengan segala hujah yang bangsa akal dan segala dalil yang bangsa yakin. Nah, dan tiada ada ia atas yang tahqiq melainkan aluan-aluan. Yang dimaksud dengan aluan-aluan adalah sarab. Ya, aluan-aluan ini adalah fata morgana. Ya, sebagaimana isyarat dalam Al-Qur'an, kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'athu lam yajidhu syai'a. Artinya seperti aluan-aluan, artinya fata morgana di tengah padang pasir. Pancaran matahari dilihat di tengah padang pada tengah hari seperti air yang deras yang menyangga akan dia oleh yang dahaga akan air, hingga apabila datang ia akan dia, niscaya tiada mendapatkan dia akan sesuatu. Ya, beliau rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa orang-orang seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, ya Mu'attilah, Rafidah, ya Karramiyah, ya kemudian orang-orang yang berpemahaman semacam mereka ini, mereka ingin menggiring manusia, ini istilahnya adalah menggiring opini, menggiring manusia, memahamkan kepada orang-orang awam bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu jika bertentangan dengan akal, maka kita harus mendahulukan dalil akal. Karena sebagaimana tadi disinggung bahwa dalil akal menurut mereka itu sifatnya qat'i, tidak boleh tidak boleh diganggu gugat. Ya, dalilnya sudah pasti. Tetapi dalil Al-Quran dan Sunnah menurut mereka itu dalilnya adalah dhanni. Ya, padahal kita tahu semua kalau akal didahulukan daripada sunnah Allah dan sunnah Rasulullah, daripada Al-Quran dan Sunnah, akal siapa yang kita ikuti? Dua orang saja, ya, ketika memahami suatu hadis atau ketika mereka memahami sesuatu, boleh jadi akan berselisih pendapat. Karena likulli ra'sin ra'yun, sebagaimana kata orang, setiap kepala memiliki pendapat masing-masing. Lah kalau ada perselisihan semacam itu, siapa di antara kedua itu yang akan kita unggulkan pendapatnya? Oleh karena itu, kita akan tahu bahwa setiap orang memiliki pendapat. Lalu kalau mereka berselisih, kepada siapa kita condong? Kepada siapa yang kita unggulkan?
Tidak bisa kita kemudian mengatakan dalil akal adalah qat'i, karena pendapat orang ataupun pemikiran orang akan beda-beda. Imam Razi, Ar-Razi, Al-Ghazali, bahkan imam mazhab yang 4, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, mereka memiliki pandangan-pandangan yang saling bertentangan di beberapa hal. Lalu kalau mereka bertentangan dalam beberapa hal, dan dalam hal ini adalah masalah furu', masalah fikih, masalah cabang, kepada siapa kita harus mengikuti? Maka tentu saja pernyataan semacam itu yang mengatakan bahwa dalil akal adalah dalil qat'i adalah pernyataan yang sangat ngaco atau pernyataan yang sangat mengada-ada. Maka fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat, kalau kalian memiliki pendapat yang saling bertentangan, hendaknya kalian kembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka benang merah atau keputusan ketika kita berselisih pendapat harus kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak seperti kalangan Mu'tazilah. Dan ini bukan semata-mata tuduhan terhadap mereka, bukan semata-mata omong kosong yang dilemparkan kepada mereka itu, tetapi ini sudah merupakan nas daripada mereka itu. Seperti Ar-Razi dan yang lainnya, mereka mereka mengatakan secara vulgar dalam tafsirnya, dia lainnya, buku-buku beliau lainnya, bahwa yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah jika bertentangan dengan akal maka harus ditolak dengan dalil akal harus diunggulkan daripada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim menulis sebuah kitab yang sangat menarik sekali berjudul Dar'u Ta'arudin Naqli Al-Aql. Ya, dalam kitab ini beliau ingin menekankan bahwa tidak mungkin ada dalil yang sahih dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya bertentangan dengan akal yang sehat, sehingga orang yang seolah-olah menilai ada Al-Quran, ada teks, ada dalil dalam Al-Quran As-Sunnah yang seolah-olah bertentangan dengan akal, maka ketahuilah boleh jadi orang itu tidak bisa mencerna, atau karena atau karena akalnya yang belum bisa memahami Al-Quran, atau karena memang fitrahnya sudah rusak. Ya, fitrah seseorang yang sudah rusak, bisa jadi semua yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu bertentangan dengan akalnya. Padahal Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya selalu bersamaan atau selalu beriringan dengan akal yang sehat, akal yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan, tiada mengetahui mereka itu akan bahwa ayat Al-Quran dan hadis mutawatir, bahkan hadis ahad, apabila menerima akan dia oleh umat, niscaya memberi faedah ia akan ilmu yang bangsa yakin pada sisi jumhur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia satu bahagian daripada dua bahagi atau dua bagi hadis-hadis yang mutawatir. Dan tiada ada antara ulama salaf pada demikian itu bersalah-salahan. Paragraf ini beliau ingin menekankan bahwa hadis apabila telah datang secara sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan yarwihi adlun an adlin, sebagaimana kata Imam Al-Baikuni, awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Kalau hadis itu sudah sahih sesuai dengan kriteria para ulama, diriwayatkan orang yang saleh, diriwayatkan orang yang thiqah ya, dari awal hingga akhir ya, kemudian tidak syadz, kemudian tidak ada illah, maka hadis itu dikatakan sahih. Dan kalau sahih kita wajib menerimanya walaupun dia sifatnya ahad. Ya, kita semua tahu bahwa hadis bi'tibari wusulihi ilaina yanqasimu ila qismain. Fayanqasimu ilal ahad wa yanqasimu ilal mutawatir. Amma alladhi yanqasimu ilal mutawatir fahuwa an yurwal hadithu an yarwi al hadith
jama'atun an jama'atin yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhibi 'adatan. Wa amal ahadu fahuwa al-haditsul ladzi yarwihi 'adadun lam yablugh haddat tawatur. Yang disebut dengan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah yang sangat banyak. Jumlah yang sangat banyak itu menyampaikan hadis kepada orang-orang setelahnya. Ya, sahabat yang banyak 10 mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hadis. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh sahabat itu didengar oleh 10 orang dari kalangan tabi'in. Kemudian dari tabi'in itu didengar oleh kalangan tabi'ut tabi'in 10 juga. Sampai kepada mereka para ulama yang menulis kitab-kitab seperti Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Jadi disebut dengan mutawatir. Nah, hadis yang ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah orang yang tidak sampai pada mutawatir. Misalnya, menurut sebagian ulama, ya bahwa hadis mutawatir itu minimal diriwayatkan oleh 10. Ini pendapat Imam Suyuti. Walaupun pendapat Ibnu Hajar dan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang namanya mutawatir itu tidak berkaitan, atau jumlah perawi yang sehingga dikatakan mutawatir itu tidak berkaitan dengan jumlah. Bukan kuantitas, tetapi lebih kepada kualitas. Karena di sana mungkin ada orang yang mungkin cuma 3 orang, tetapi kualitasnya sama dengan 10 orang. Ada juga orang yang mungkin jumlahnya 10 orang tetapi secara kualitas sama dengan 5 orang yang memiliki kualitas lebih tinggi daripada 10 orang tersebut. Ala kulli hal, apabila hadis itu diriwayatkan oleh orang yang sedikit, ya, seseorang atau perawi-perawi yang jumlahnya kurang daripada syarat mutawatir, ini disebut dengan ahad. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah membedakan mana yang mutawatir, mana yang ahad dalam masalah istidlal, dalam masalah pendalilan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah bahwa rata-rata para nabi dan rasul itu diutus sendiri-sendiri. Nabi Muhammad diutus kepada kita sendiri. Ya, maka itu mutawatir. Karena yang meriwayatkan dari Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad sendirian. Kemudian dalil lainnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal untuk dakwah ke negeri Yaman. Ya, maka kenyataan ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan risalah Islam ini, menunjukkan bahwasanya beliau setuju dengan yang namanya hadis atau kabar ahad. Karena tentu saja ketika dakwah yang harus diawali oleh Mu'adz dalam berdakwah adalah masalah tauhid, masalah akidah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih an yuwahhidullah," bahwa yang harus pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, wahai Mu'adz, adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang pertama kali didakwahkan, yang harus disampaikan oleh Mu'adz kepada penduduk Yaman adalah masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah akidah. Nah, kalau seandainya hadis ahad itu tidak diterima, atau hadis ahad tidak boleh digunakan dalam masalah akidah, tentu saja tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 1 orang saja. Kalau memang hadis ahad tidak diterima, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengutus 10 sahabat pergi ke Yaman. Tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal itu, menunjukkan kalau hadis ahad itu merupakan, atau hadis ahad itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus diambil, harus dipakai, harus dijadikan sebagai umdah, sebagaimana kita menggunakan hadis mutawatir sebagai umdah atau sebagai dalil. Dalil yang lainnya, walaupun ini sudah cukup, tetapi perlu kita ketahui juga bahwasanya imam-imam ahlul hadis, Al-Bukhari, At-Tirmidzi, dan yang lainnya, mereka semuanya bersepakat untuk menggunakan hadis ahad sebagai dalil. Apa dasarnya? Apa buktinya? Buktinya adalah bahwa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ketika menulis Kitabul Iman atau Kitabut Tauhid dalam Sahih Bukhari, hadis apa yang beliau bawakan dalam kitab-kitab itu dalam masalah tauhid? Rata-rata hadis-hadis yang ada dalam Kitabut Tauhid dan Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari, bahkan Imam Tirmidzi rahimahullah dalam Jami' Tirmidzi ketika membawakan hadis-hadis akidah, ya rata-rata hadisnya ahad, bukan mutawatir.
Tetapi demikian ya Imam Bukhari berdalil atau berhujjah dengan hadis ahad dalam masalah akidah. Tidak seperti pendapat sebagian ahlul kalam, ahlul falsafah yang mengatakan ahad tidak bisa dijadikan sebagai akidah, sedangkan yang bisa dijadikan sebagai akidah adalah hadis yang mutawatir. Ini adalah satu hal yang lucu. Karena apa? Karena nanti mereka akan bingung ketika bertemu dengan hadis atau doa yang sifatnya ahad tetapi memiliki makna akidah. Seperti hadis misalnya ketika seseorang selesai dari tasyahud dan selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita diminta oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlindung dari 3 hal, dari azab jahannam, dari siksa kubur, dan dari masiihid dajjal, dari dajjal. Ya, hadis ini sifatnya ahad, tetapi karena dia ini atau doa ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ bisa dilihat dari 2 sisi. Dari sisi fikih, maka itu adalah zikir dalam sholat. Dari segi akidah, maka isinya adalah masalah akidah, yaitu masalah iman kepada adanya azab di dalam kubur. Nah, orang-orang yang tidak menerima hadis ahad, mereka akan mengatakan apa? Boleh diamalkan hadis itu, tetapi tidak boleh diyakini. Maka akan lucu bagaimana kita berdoa berlindung kepada Allah Ta'ala kepada sesuatu yang tidak kita imani. Ini adalah sesuatu yang lucu. Oleh karena itu, ya, yang jelas ya semua atau kaum muslimin, jumhur ulama, mereka bersepakat bahwa hadis ahad tidak dibedakan dengan hadis mutawatir dalam masalah istidlal. Baik itu dalam masalah hukum, dalam masalah fikih, ataupun dalam masalah akidah. Kemudian beliau mengatakan, berkata At-Tahawi, fa innahu man salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jal wa li rasulihi sallallahu fa innahu man salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, maka bahwasannya tiada sejahtera pada agamanya melainkan mereka yang menerima ia bagi Allah azza wa jal dan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah seseorang yang menginginkan keselamatan dalam agamanya, keselamatan dalam beriman kepada Allah, keselamatan dalam bertauhid, dan mereka adalah yang menyerahkan kepada Allah dan menyerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima apa yang datang dari Allah dan menerima datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini persis sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Lum'atul I'tiqad. Beliau mengatakan, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan maksud Allah Ta'ala. Wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa'a 'an Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga saya beriman kepada Rasulullah dan juga beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan arti daripada berkata Imam Tahawi di atas adalah menerima ia akan segala makna Al-Qur'an dan hadis. Ya, menerima segala makna Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada membangkang ia atasnya dengan katanya, ya, dalil akli menunjuk ia atas lawan barang yang menunjuk oleh dalil nakli. Maka apabila berlawan keduanya, niscaya mendahulukan kami akan dalil akli. Ini beliau ingin menekankan pula, menekankan apa yang telah beliau tekankan di atas. Berulang kali beliau ini membahas masalah ini karena sangat penting sekali sebagai bentuk bantahan kepada mereka, ya, seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah dan yang lainnya, yang mereka itu mendahulukan rasio daripada mendahulukan akal daripada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, beliau mengatakan tiada mengetahui ia akan bahwasanya dalil akli yang sahih tiada berlawanan ia dengan dalil nakli yang sahih.
Beliau ingin mengatakan sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa tidak ada dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih yang bertentangan dengan akal yang sahih atau akal yang sehat. Tidak akan pernah terjadi. Kalaupun ada pertentangan, berarti akalnya yang bermasalah. Atau kalau tidak bisa dicerna, maka sesungguhnya ya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita beriman apa yang terkandung di dalam dalil tersebut. Beliau mengatakan, menceritakan Al-Bukhari daripada Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau berkata, "Minallahir risalatu wa minar rasulil balagh wa alaina taslim." Artinya daripada Allah taala mengutus, artinya Allah Subhanahu wa taala mengutus, Allah Subhanahu wa taala yang mengutus, dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan wajib atas kita menerima. Allah Subhanahu wa taala mengutus. Mengutus siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kewajibannya adalah menyampaikan apa yang datang dari Allah, risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas Nabi Muhammad. Apa tugas kita? Tugas kita adalah dan wajib atas kita menerima. Ya, kita wajib menerima dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membangkang, tanpa mengotak-atik, tanpa membentur-benturkan dengan akal. Ya, demikian apa yang kita baca. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.